Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga di malam ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan dalam keadaan iman dan Islam. Teriring doa bagi saudara-saudara kita yang saat ini tengah dilanda musibah, baik itu musibah banjir, musibah tanah longsor, musibah banjir bandang, musibah gempa bumi. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini dalam kesempitan segera dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah, dan semoga pula diberi kekuatan untuk menjalaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sejati yang Allah muliakan, Januari belum lagi habis, baru pertengahan bulan. Namun kita sangat prihatin dengan berbagai kejadian yang melanda seantero negeri kita. Semoga ini menjadi sebuah hikmah, sebuah pelajaran yang membuat kita makin yakin, yang membuat kita semakin sadar bahwa ada Allah yang maha berkuasa di atas segalanya. Tidak perlu kita saling menyalahkan, tidak perlu kita saling mencari kambing hitam, tidak perlu kemudian kita mencari berbagai alibi yang kemudian pada akhirnya menyudutkan atau mengkambing hitamkan satu pihak tertentu. Karena kondisi seperti itu justru akan memperkeruh suasana. Yang seharusnya kita perlukan saat ini adalah berpikir dengan tenang untuk mengatasi dan menolong saudara-saudara kita dengan segenap kemampuan terbaik kita. Memang tidak dipungkiri bahwa kondisi bangsa ini sekarang sedang terjebak pada berbagai kondisi saling menyalahkan, saling menjelekkan, dan saling menghujat bahkan. Dan ini yang harus kita segera koreksi, karena kondisi ini justru hanya akan menghabiskan energi kita untuk saling berdebat, saling menghujat, dan saling menyalahkan. Ada sebuah kisah hikmah yang sangat indah, yang mungkin sangat relevan untuk kita terapkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini, yaitu ketika seseorang yang sangat jahil dan pandir mengomentari atau menjelek-jelekan Syekh Waqi. Beliau adalah guru Imam Syafi'i dengan seenaknya. Beliau mengatakan berbagai hal yang negatif, yang kurang baik terhadap Syekh Waqi, sehingga kemudian ada salah seorang yang mengatakan kepada sang Syekh, "Syekh, kenapa Anda tidak membalas dan menegur orang yang menjelek-jelekan Anda?" Dengan sangat bijak, Syekh Waqi mengatakan, "Saya belajar ilmu, saya berbagai hal bukan untuk membalas kebodohan seseorang." Jawaban yang singkat, jawaban yang padat dan sangat bijaksana. Dan seharusnya seperti itulah kita. Kita tidak harus membalas komentar-komentar negatif yang mungkin sengaja dilempar oleh orang-orang atau pihak tertentu untuk memancing atau memperkeruh suasana. Karena memang seperti yang dikatakan Syekh Waqi tadi, kita belajar bukan untuk membalas kebodohan seseorang. Kita belajar justru untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain kalau mungkin. Kalau kemudian kita masih terjebak untuk membalas komentar-komentar jahil dari orang lain, artinya kita masih selevel dengan mereka. Kita masih satu kelas dengan orang-orang jahil tersebut. Karena tidak mungkin orang yang sudah di level tinggi, levelnya lebih baik, kemudian membalas orang-orang yang levelnya di bawah kita. Jadi itu sebuah nasihat sekaligus pelajaran yang sangat indah bagi kita. Dalam pelajaran apapun, tentu kita harus ada peningkatan, ada kenaikan kelas,
Jangan kemudian setiap hari kita belajar, setiap hari kita membaca, setiap hari kita berguru dan lain sebagainya, tapi kemudian level dan pemahaman kita tidak naik-naik, sehingga kemudian kita berulang kali jatuh ke lubang yang sama untuk membalas provokasi orang yang tidak senang kepada kita, untuk membalas komentar-komentar negatif yang datang kepada kita, untuk sama-sama menjadi jahil dengan orang-orang yang memang levelnya seperti itu. Orang jahil mungkin ditakdirkan untuk menjadi batu asah bagi kita, barometer bagi kita sejauh mana kita sudah paham dengan apa yang kita pelajari. Wabil khusus dalam pelajaran zikir, ada banyak hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai barometer sejauh mana pelajaran zikir itu sudah merubah kita, merubah akhlak dan cara berpikir kita terhadap berbagai hal. Pangresa Guru sering mengatakan ketika kita kemudian membalas orang-orang yang tidak sepaham dengan kita dengan hal yang sama, artinya di level itulah kita saat itu. Bahkan ada sebuah teori dalam pengembangan personal yang kontemporer mengatakan ada 3 hal yang tidak boleh mempengaruhi sikap kita, yaitu adalah uang, yang kedua adalah sikap orang lain terhadap kita, yang ketiga adalah masa lalu. Yang kedua inilah kemudian yang sering kita terjebak. Kadang-kadang kita kerap terpengaruh oleh sikap orang lain terhadap kita. Ketika orang marah kepada kita, otomatis kita segera marah. Ketika orang lain mengatakan hal yang kurang baik, kita membalasnya dengan kata-kata yang lebih menyakitkan. Ketika orang lain kemudian membenci kita, bahkan kita kemudian membuat kita mengeluarkan kesumat kita. Jadi seharusnya itulah yang kita sadari, bahwa bukan seperti itu seharusnya sikap kita ketika menghadapi sikap orang lain. Sekali lagi, bahwa hal yang akan merusak kita adalah ketika kita terpengaruh dengan sikap orang lain terhadap kita. Jadi ada lagi sebuah teori yang mengatakan bahwa good impact can be made by changing your behavior, not changing your personality. Jadi hasil yang baik, impact yang baik, akibat yang baik dapat kita hasilkan dengan cara bagaimana kita bersikap terhadap orang lain yang bersikap terhadap kita. Bukan, kita tidak harus merubah personality kita, kepribadian kita. Cukup bagaimana kita merubah sikap kita untuk tidak terkonfrontasi, tidak terpengaruh, tidak terbawa oleh arus yang dilemparkan oleh orang lain. Dan ketika kita bisa tenang ketika orang lain marah kepada kita, saat itulah kemenangan kita dapat. Ketika kemudian orang lain membenci kita, kemudian kita memaafkan, saat itulah poin kita dapat. Ketika orang lain kemudian melontarkan kata negatif, kita membalasnya dengan kata-kata yang bijak, itulah value kita. Jadi sekali lagi, yang menunjukkan kelas kita adalah sikap dan respon kita. Bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada kita. Respon kitalah yang kemudian menunjukkan, mengindikasikan di level mana kita berada. Dalam segala hal, dalam segala kondisi, sikap kita jauh lebih penting terhadap kondisi kita daripada apa yang terjadi dengan kita. Semoga kita diberikan pemahaman, diberikan kemudahan untuk bisa bersikap lebih baik dari orang yang kemudian bersikap kurang baik terhadap kita. Karena sekali lagi, disitulah nilai kita, disitulah value kita, dan disitulah salah satu indikator sejauh mana kita paham dengan pelajaran yang sedang kita pelajari. Dan insya Allah mereka yang bisa
menempatkan atau memilah sikap yang terbaik untuk merespon hal apapun yang datang kepada kita, itulah yang akan menjadi pemenang insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.